Shalom, Ibu Bapak, Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali dalam Sapaan Gembala GKI. Bersama saya, Sema Krishna Wiyata Aji dari GKI Bogor Baru. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk anugerah yang boleh kami terima dalam kehidupan kami. Ketika kami boleh ada dan saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun kami untuk kami boleh mendengarkan, mengerti, serta mendalami dan melakukan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu juga memberi kami hikmat dalam kami menunjukkan kehidupan kami di tengah situasi saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan memohon. Amin. Ibu, Bapak, Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentunya saat ini siapa yang tidak khawatir melihat kondisi bangsa dan negara kita. Ketika suara rakyat tidak didengar, tindakan represif dari aparat penegak hukum, hingga berbagai kasus penyelewengan jabatan hingga kekuasaan yang semakin marak terjadi. Ya, betul. Saat ini kondisi bangsa kita sedang tidak baik-baik saja. Namun, janganlah kita menyerah terhadap itu semua. Dan terus-menerus mengurung diri kita dalam kekhawatiran dan ketakutan. Firman Tuhan pada hari ini di dalam Amsal pasal 12 ayat 25 sampai 26 mengatakan, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Orang benar mendapati tempat penggembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Kekhawatiran tentunya seperti pisau bermata dua. Jika kita menanggapi kekhawatiran dengan positif, itu bisa membuat kita menjadi lebih giat lagi. Contohnya seorang anak yang khawatir nilainya jelek, dia akan belajar lebih giat. Atau seorang pengusaha yang khawatir akan jalannya usahanya, tentunya ia akan berusaha lebih giat bagaimana ia meningkatkan usahanya. Tetapi seringkali dalam realitas kehidupan kita, orang melihat dan menanggapi kekhawatiran dengan hal yang negatif. Kekhawatiran yang ada justru malah membuat seseorang menjadi patah semangat, takut bahkan cemas. Inilah mengapa Amsal mengingatkan kepada kita bahwa kekhawatiran dapat membungkukkan orang. Kekhawatiran justru akan membuat beban seseorang menjadi lebih berat. Tidak hanya beban, melainkan juga mempengaruhi kesehatan kita. Oleh sebab itu, hati dan jiwa kita harus dipenuhi oleh perkataan yang baik. Kata baik dalam bahasa Ibrani disebut tov. Tov memiliki arti sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga dan benar. Itulah yang harus ada dalam pikiran dan hati kita. Sehingga kekhawatiran yang ada perlahan-lahan digantikan dengan semangat untuk berbuat baik. Di tengah situasi Indonesia saat ini, kita mungkin menemukan banyak sekali berita-berita simpang siur yang belum bisa kita ketahui kejelasannya. Ada berita yang mungkin menjadi angin segar, tetapi ada berita juga yang sebaliknya, memberikan kita kekhawatiran. Itulah mengapa penting bagi kita untuk terus-menerus memiliki perkataan, pola pikir yang baik. Orang benar bukanlah orang yang tidak pernah khawatir, melainkan orang yang dapat menghadapi kekhawatiran dalam kehidupannya dan menemukan jalan keluar dari kekhawatiran tersebut. Oleh karena itu, sikap kritis dalam kehidupan kita perlu diterapkan. Banyaknya berita yang simpang siur tadi tentunya membuat kita kritis, membuat kita semakin lebih peka terhadap apa yang terjadi saat ini. Selain kritis, orang benar ialah orang yang terus-menerus mencari dan mengikuti kebenaran Allah di tengah kehidupan ini. Di tengah segala yang terjadi di bangsa Indonesia saat ini, mungkin ada saatnya kita boleh mampu menjadi dampak yang positif.
Inilah pentingnya untuk terus mencari dan terus berpegang pada ajaran kasih Tuhan di tengah apapun yang terjadi. Provokasi-provokasi berbentuk ujaran kebencian, kekerasan, bahkan penjarahan tentunya akan menjadi jalan yang kemudian menyesatkan kita. Dimanapun kita berada, setinggi apapun kita, apapun pekerjaan kita, apapun jabatan kita, ingatlah, kita adalah orang-orang yang telah menjadi pengikut Kristus. Jangan biarkan kekhawatiran, ketakutan, bahkan kecemasan menguasai kita. Sebaliknya, biarlah kebenaran dari hikmat dan dari Roh Allah terus berada dalam hati kita, menuntun kita untuk memulihkan bangsa Indonesia. Inilah yang bersama-sama menjadi panggilan setiap kita. Inilah yang bersama-sama menjadi aksi dan komitmen kita bersama untuk memulihkan bangsa kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur ketika kami diingatkan pada hari ini. Kami boleh senantiasa memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar dan berharga di tengah situasi dan kondisi bangsa negara kami. Biarkan kami untuk berbuat yang baik. Biarkan kami tetap mencari kebenaran Tuhan di tengah apapun yang terjadi saat ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan yang turun atas setiap kami saat ini. Kami percaya ada rancangan yang indah yang Tuhan sediakan. Dan biarlah kami juga membantu dan turut ambil bagian dalam rencana indah itu di tengah kehidupan bangsa dan negara kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, melalui kuasa Roh Kudus, kami telah berdoa dan memohon. Amin. Kiranya Tuhan memberkati, memampukan, dan juga menguatkan setiap kita. Amin. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan.